Aku dituntut punya banyak anak oleh mertua. Setelahnya mereka menyesal karena aku, Dinda, menikah dengan Mas Kava dengan penuh cinta dan harapan. Sejak awal, aku tahu bahwa pernikahan bukan hanya tentang kami berdua, tetapi juga tentang menyatukan dua keluarga dengan latar belakang dan kebiasaan yang berbeda. Mas Kava berasal dari keluarga besar yang sangat memegang teguh tradisi, sementara aku tumbuh dalam keluarga kecil yang lebih santai dalam memandang kehidupan. Aku tidak terlalu memikirkan perbedaan ini pada awalnya, karena aku yakin bahwa cinta dan pengertian bisa menjembatani segalanya. Hari-hari pertama setelah pernikahan dipenuhi dengan kebahagiaan. Aku belajar banyak tentang Mas Kava yang ternyata lebih penyabar daripada yang kuduga. Aku juga mulai memahami kebiasaan keluarganya, terutama Pak Harjo dan Bu Harjo, yang selalu bercerita tentang bagaimana mereka membesarkan 5 anak dengan penuh kebahagiaan dan keberkahan. Kata-kata mereka selalu mengarah pada satu hal: memiliki banyak anak adalah kunci rezeki dan kebahagiaan keluarga. Setiap kali mereka bercerita, aku tersenyum dan mengangguk sopan, mencoba menghargai pengalaman mereka. Namun, di dalam hati, aku mulai merasa sedikit cemas. Aku tidak pernah membayangkan diriku memiliki keluarga besar seperti itu. Sejak remaja, aku tahu bahwa tubuhku tidak sekuat perempuan lain. Aku sering jatuh sakit, mudah lelah, dan bahkan dokter pernah mengatakan bahwa aku harus berhati-hati jika suatu saat nanti ingin memiliki anak. Tapi aku tidak berani mengatakan apa-apa. Aku tidak ingin merusak kebahagiaan yang baru saja kami bangun. Lagi pula, mungkin aku hanya terlalu berlebihan. Aku yakin, seiring waktu, aku akan menemukan caraku sendiri untuk menyesuaikan diri dengan keluarga baru ini. Malam-malam kami di rumah kecil yang baru kami tempati selalu hangat. Mas Kava adalah suami yang penyayang. Setiap kali aku terlihat lelah setelah seharian beradaptasi dengan kehidupan baruku, dia selalu membawaku dalam pelukannya dan berbisik, "Kamu nggak sendirian, Din. Apapun yang terjadi, kita akan selalu bersama." Kata-katanya membuatku merasa tenang. Aku percaya bahwa bersama Mas Kava, aku bisa menghadapi apapun. Aku tidak perlu takut pada bayangan masa depan yang belum tentu terjadi. Namun, jauh di lubuk hati, sebuah pertanyaan terus mengusikku. Apakah aku benar-benar siap untuk menjalani kehidupan seperti yang diharapkan oleh mertuaku? Saat itu, aku tidak tahu bahwa pertanyaan ini akan menjadi awal dari perjalanan panjang yang penuh ujian, air mata, dan pengorbanan. Beberapa bulan setelah pernikahan, suasana rumah tangga kami masih terasa hangat. Aku dan Mas Kava menikmati hari-hari penuh kebersamaan, mencoba memahami satu sama lain lebih dalam. Kami sering menghabiskan malam dengan berbincang tentang impian dan rencana masa depan. Aku ingin melanjutkan hobiku menulis, sementara Mas Kava bercita-cita membuka usaha sendiri agar bisa lebih fleksibel dalam menghabiskan waktu bersama keluarga. Kami memiliki banyak rencana, tetapi satu hal yang belum kami bahas secara serius adalah tentang anak. Namun, rupanya bagi mertuaku, itu bukan sesuatu yang bisa ditunda. Setiap kali kami berkunjung ke rumah mereka, selalu saja ada pertanyaan yang sama. "Kapan nih, kami bisa menimang cucu?" tanya Bu Harjo dengan senyum penuh harap. Pak Harjo, yang biasanya tidak banyak bicara, ikut menimpali. "Jangan ditunda terlalu lama, Dinda. Semakin cepat punya anak, semakin banyak rezeki yang datang." Awalnya, aku masih bisa tersenyum dan menjawab dengan santai, "Doakan saja, Bu, Pak. Kalau sudah rezeki, pasti datang sendiri." Tapi, semakin sering mereka mengulang pertanyaan itu, semakin berat rasanya di dadaku. Ada tekanan yang perlahan-lahan mulai mengikis ketenanganku. Aku tahu, bagi mereka, pertanyaan itu mungkin terdengar biasa saja, bahkan penuh kasih sayang. Mereka ingin melihat keturunan dari anak sulung mereka,
ingin meneruskan tradisi keluarga besar yang sudah mereka bangun. Namun, bagiku, pertanyaan itu seperti bel yang terus berbunyi di kepalaku, mengingatkanku pada ketakutan yang sejak awal sudah menghantui pikiranku. Aku mulai merasa terpojok. Setiap pertemuan dengan keluarga besar selalu diwarnai dengan candaan soal anak. "Jangan ditunda-tunda, nanti malah susah," ujar salah satu saudara iparku. Yang lain menimpali dengan cerita tentang temannya yang menunda kehamilan dan akhirnya sulit punya anak. Aku hanya bisa tersenyum kecut, menelan semua kata-kata itu tanpa bisa membalas. Malam harinya, aku menangis pelan di kamar. Mas Kafa, yang peka terhadap perubahan sikapku, segera memelukku. "Kenapa, Din? Kamu kepikiran soal tadi?" tanyanya lembut, mengusap punggungku dengan sabar. Aku mengangguk, menatapnya dengan mata yang basah. "Aku takut, Mas. Aku nggak tahu apakah aku bisa. Aku nggak sekuat perempuan lain." Suaraku bergetar, mengungkapkan kegelisahan yang selama ini kusimpan sendiri. Mas Kafa menghela napas panjang, lalu menggenggam tanganku erat. "Dinda, kamu nggak perlu merasa terbebani. Ini hidup kita, bukan hidup mereka. Aku nggak akan memaksamu untuk melakukan sesuatu yang kamu belum siap," katanya, berusaha meyakinkanku. Aku ingin percaya pada kata-katanya, tapi entah mengapa, beban di dadaku masih terasa berat. Mertuaku bukan orang jahat. Mereka hanya memiliki pandangan hidup yang berbeda. Tapi, aku takut. Aku takut jika aku tidak bisa memenuhi harapan mereka. Aku akan mengecewakan mereka, mengecewakan Mas Kafa, dan pada akhirnya, mengecewakan diriku sendiri. Hari demi hari berlalu, dan pertanyaan-pertanyaan itu semakin sering muncul. Aku mulai merasa seperti dihitung, seperti ada jam yang terus berdetak, menandakan bahwa aku sudah menikah sekian bulan tetapi belum juga menunjukkan tanda-tanda kehamilan. Setiap kali datang bulan, aku merasa campur aduk, antara lega karena tubuhku masih memberiku waktu, dan cemas karena aku tahu aku akan menghadapi pertanyaan yang sama lagi dalam pertemuan keluarga berikutnya. Aku mulai menjaga jarak dari mertuaku. Bukan karena aku membenci mereka, tapi karena aku takut dengan tekanan yang mereka bawa. Aku lebih sering mencari alasan untuk tidak ikut ke rumah mereka, lebih banyak menghabiskan waktu sendiri di rumah, berpura-pura sibuk dengan pekerjaan dan tugas rumah tangga. Tapi, aku tahu, ini bukan solusi. Cepat atau lambat, aku harus menghadapi kenyataan ini. Satu malam, saat aku dan Mas Kafa duduk di ruang tamu menikmati teh hangat, dia menatapku dengan serius. "Dinda, kamu nggak harus menjalani ini sendirian. Aku di sini. Kalau kamu belum siap, kita bisa bicara baik-baik sama mereka. Aku nggak mau kamu sampai merasa tertekan seperti ini." Aku mengangguk, mencoba tersenyum. Tapi di dalam hati, aku tahu bahwa kata-kata saja tidak akan cukup. Akan ada lebih banyak tekanan di masa depan. Dan aku harus menemukan caraku sendiri untuk menghadapinya. Waktu berlalu, dan tanpa kusadari, sudah hampir 1 tahun sejak aku dan Mas Kafa menikah. Tekanan dari mertuaku semakin terasa. Pertanyaan-pertanyaan mereka yang dulu hanya terdengar sesekali kini seakan menjadi bagian dari setiap percakapan. Aku mulai lelah mencari jawaban, mulai jengah dengan setiap tatapan penuh harap yang mereka berikan. Aku tahu mereka tidak bermaksud buruk, tapi itu tidak membuat beban ini menjadi lebih ringan. Namun, suatu pagi, sesuatu berubah. Aku terbangun dengan perasaan aneh. Mual yang luar biasa, tubuh yang terasa lebih lelah dari biasanya. Awalnya, aku mengira ini hanya kelelahan biasa. Tapi ketika beberapa hari berlalu dan gejalanya tidak kunjung hilang, aku mulai curiga. Dengan tangan gemetar, aku memberanikan diri membeli test pack. Aku melakukannya diam-diam di kamar mandi, menunggu hasilnya dengan jantung berdebar.
Saat dua garis merah muncul, aku terdiam. Ada rasa syok, ada rasa bahagia, tapi juga ada ketakutan yang tidak bisa kuabaikan. Aku hamil. Aku benar-benar hamil. Aku berjalan keluar kamar mandi dengan langkah yang masih goyah. Di ruang tamu, Mas Kava sedang duduk sambil membaca koran. Aku menatapnya, mencoba menyusun kata-kata di kepalaku, tapi rasanya semuanya berantakan. Akhirnya, aku hanya bisa mengulurkan tespek itu ke arahnya. Dia melihatnya, lalu menatapku dengan mata membelalak. "Dinda, ini beneran?" Suaranya penuh keterkejutan. Aku mengangguk pelan, dan dalam hitungan detik, dia menarikku ke dalam pelukannya. Aku bisa merasakan tubuhnya sedikit gemetar. "Alhamdulillah," bisiknya di telingaku. "Kamu hamil, Din. Kita bakal jadi orang tua." Momen itu seharusnya menjadi momen paling membahagiakan dalam hidupku. Tapi entah kenapa, aku masih merasa cemas. Aku tahu ini adalah awal dari perjalanan yang tidak akan mudah. Beberapa hari kemudian, kami memberitahu mertuaku. Aku bisa melihat kegembiraan di wajah mereka. Bu Harjo langsung memelukku erat. Bahkan matanya tampak berkaca-kaca. "Alhamdulillah, akhirnya kami bisa menimang cucu," katanya penuh haru. Pak Harjo, yang biasanya pendiam, tersenyum lebar dan berulang kali menepuk bahu Mas Kava. Sejak saat itu, perhatian mereka padaku meningkat drastis. Awalnya, aku merasa terharu dengan perhatian yang mereka berikan. Mereka selalu memastikan aku makan dengan cukup, memberiku berbagai macam jamu yang katanya baik untuk kehamilan, dan terus memberi nasihat tentang bagaimana menjaga janin dalam kandungan. Tapi lama-kelamaan, aku merasa seperti kehilangan kendali atas tubuhku sendiri. Setiap hari, ada saja aturan baru yang harus aku ikuti. Aku dilarang mengangkat barang berat, meskipun hanya sekadar membawa piring ke dapur. Aku dilarang makan ini dan itu karena katanya tidak baik untuk bayi. Bahkan, aku diminta untuk selalu mendengar ceramah tentang pentingnya memiliki banyak anak, karena menurut mereka, kehamilan pertamaku ini hanyalah permulaan dari perjalanan panjang. Namun, kehamilan ini tidak mudah bagiku. Aku mengalami mual yang parah hingga sulit makan. Ada hari-hari di mana aku hanya bisa berbaring di tempat tidur. Tubuhku terasa lemas seakan semua energiku terkuras habis. Mas Kava selalu ada di sisiku, membantuku semampunya. Tapi aku tahu dia juga merasa kewalahan. Yang lebih berat lagi, setiap kali aku mengeluh tentang kondisiku, mertuaku selalu mengatakan hal yang sama. "Itu biasa, Dinda. Semua ibu hamil juga begitu. Kamu harus kuat." Aku tahu mereka tidak berniat jahat, tapi kata-kata mereka justru membuatku semakin tertekan. Aku mulai merasa bahwa kelelahan dan kesakitanku dianggap remeh, seakan itu hanya bagian kecil dari kewajiban seorang perempuan. Aku ingin mengatakan bahwa tubuhku tidak sekuat itu, bahwa aku takut tidak bisa melalui semua ini, tapi aku tidak berani. Saat akhirnya anak pertamaku lahir, aku merasa lega sekaligus bangga. Proses persalinannya panjang dan melelahkan, tapi ketika aku mendengar tangisan pertamanya, semua rasa sakit itu seolah lenyap. Aku menangis bahagia saat bidan menyerahkan bayi kecil itu ke dalam pelukanku. "Dia cantik sekali, Mas," bisikku dengan suara lemah, sementara air mata mengalir di pipiku. Mas Kava tersenyum lebar. Matanya berkaca-kaca. "Kamu luar biasa, Din. Terima kasih sudah berjuang." Namun, momen itu tidak bertahan lama. Saat mertuaku datang menjenguk, ekspresi mereka tetap bahagia, tetapi ada sesuatu dalam kata-kata mereka yang membuatku merasa aneh. "Alhamdulillah, akhirnya kita punya cucu," kata Bu Harjo sambil mengelus kepala bayi kecilku. "Tapi satu anak saja belum cukup, Dinda." Aku tersenyum kecut.
mencoba mengabaikan perasaan tidak nyaman yang tiba-tiba muncul. Aku baru saja melewati pengalaman paling melelahkan dalam hidupku, tapi di mata mereka, ini hanyalah awal. Aku tidak tahu harus berkata apa. Aku hanya menatap bayi kecilku yang tertidur dalam pelukanku, berusaha meyakinkan diriku sendiri bahwa aku bisa menghadapi semuanya. Tapi di dalam hati, aku mulai bertanya-tanya, apakah ini benar-benar kehidupan yang kuinginkan? Setelah melahirkan anak pertamaku, kehidupanku berubah drastis. Aku memasuki fase baru sebagai seorang ibu, dan seperti yang sudah kuduga, semuanya tidaklah mudah. Malam-malamku diwarnai tangisan bayi yang tak kunjung reda. Tubuhku masih terasa lemah setelah persalinan, dan emosiku seringkali naik turun tanpa kendali. Aku tahu semua ibu mengalami hal yang sama, tapi ada sesuatu dalam diriku yang terasa berbeda, seakan ada beban yang lebih besar yang harus kupikul. Pada awalnya, aku berusaha menikmati peran baruku. Aku belajar memahami kebiasaan bayiku, mencoba menyesuaikan diri dengan rutinitas menyusui, mengganti popok, dan menenangkan tangisannya. Mas Kafa selalu berusaha membantuku sebisa mungkin, meskipun aku tahu dia juga lelah dengan pekerjaannya. Namun, di tengah semua kelelahan itu, ada satu hal yang membuatku semakin terbebani, mertuaku. Mereka sering datang ke rumah dengan dalih membantu, tapi seringkali kehadiran mereka justru membuatku semakin stres. Setiap kali aku terlihat kelelahan, Bu Harjo akan berkata, "Kamu harus terbiasa, Dinda. Seorang ibu harus kuat." Jika bayiku menangis, mereka akan mengomentari caraku mengurus anak, menyarankan berbagai cara yang menurut mereka lebih baik. Dulu waktu ibu melahirkan anak pertama, ibu langsung bisa urus semuanya sendiri, kata Bu Harjo suatu kali, membuatku merasa seolah-olah aku kurang mampu sebagai seorang ibu. Aku berusaha menahan diri, mencoba berpikir positif bahwa mereka hanya ingin membantuku. Tapi semakin lama, semakin sulit rasanya untuk mengabaikan tekanan yang mereka berikan. Aku merasa tidak pernah cukup baik di mata mereka. Kemudian, tekanan itu mulai berubah arah. Saat anakku baru berusia beberapa bulan, mertuaku mulai menyinggung soal anak kedua. Awalnya hanya sekadar obrolan ringan, tetapi lama-kelamaan nada mereka menjadi lebih serius. "Dinda, kapan mau kasih adik buat anakmu?" tanya Pak Harjo suatu sore saat mereka berkunjung. Aku terdiam, tidak tahu harus menjawab apa. Aku bahkan belum sepenuhnya pulih dari persalinan pertama. Tubuhku masih terasa lemah, dan pikiranku masih berantakan dengan semua tanggung jawab baru ini. Namun, sebelum aku sempat menjawab, Bu Harjo menimpali, "Jangan ditunda terlalu lama, nanti anak pertama jadi kesepian." Aku menelan ludah, mencoba tersenyum, tetapi hatiku terasa semakin terhimpit. Aku tahu bahwa bagi mereka, memiliki banyak anak adalah hal yang wajar. Mereka tumbuh dalam lingkungan di mana perempuan dianggap harus melahirkan sebanyak mungkin sebagai bentuk pengabdian kepada keluarga. Tapi aku tidak bisa begitu saja mengikuti jejak mereka tanpa mempertimbangkan kondisiku sendiri. Di malam hari, aku menceritakan semua kekhawatiranku pada Mas Kafa. "Mas, aku belum siap kalau harus hamil lagi dalam waktu dekat. Aku masih kelelahan, dan tubuhku belum pulih sepenuhnya." Mas Kafa mendengarkan dengan seksama, lalu menghela napas. "Aku mengerti, Din. Aku juga nggak mau kamu memaksakan diri. Kita nggak harus mengikuti keinginan mereka," katanya sambil menggenggam tanganku. Aku merasa sedikit lega, tetapi aku tahu masalah ini belum selesai. Aku bisa menunda pembicaraan ini, tetapi aku tidak bisa menghindarinya selamanya. Mertuaku bukan tipe orang yang mudah menyerah, dan aku yakin mereka akan terus mengulang pertanyaan yang sama sampai mereka mendapatkan jawaban yang mereka inginkan. Dan benar saja, beberapa bulan kemudian, saat anakku baru mulai belajar merangkak, pertanyaan itu kembali muncul.
Kali ini, lebih mendesak. Dinda, kamu harus mulai berpikir untuk punya anak kedua, kata Bu Harjo dengan nada penuh keyakinan. Jangan sampai anak pertama jadi terlalu manja karena terlalu lama jadi anak tunggal. Aku menghela napas dalam-dalam. Bu, aku masih ingin fokus mengurus anak pertama dulu. Dia masih kecil dan masih sangat membutuhkan perhatianku. Jawabku dengan hati-hati. Tapi Pak Harjo hanya tertawa kecil. Semakin cepat punya anak lagi, semakin bagus. Kami dulu punya 8 anak berturut-turut. Dan lihat, kami baik-baik saja. Aku hampir tidak bisa menahan rasa frustrasiku. Mereka berbicara seolah-olah tubuhku bukan milikku sendiri. Seolah-olah aku hanyalah alat untuk melahirkan keturunan sebanyak mungkin. Aku ingin berteriak, ingin mengatakan bahwa aku bukan Bu Harjo, bahwa aku tidak sekuat mereka, bahwa aku punya batasan fisik dan mental yang harus kuperhatikan. Tapi aku tahu, mereka tidak akan mengerti. Aku mulai merasa terjebak. Jika aku menolak, aku akan dianggap egois. Jika aku menuruti mereka, aku tahu aku akan semakin tersiksa. Aku merasa seperti berada di persimpangan jalan yang tidak memiliki arah yang benar. Di malam hari, aku kembali menangis dalam diam. Aku merasakan kelelahan yang luar biasa, bukan hanya secara fisik, tetapi juga secara mental dan emosional. Aku mulai mempertanyakan apakah aku benar-benar memiliki kendali atas hidupku sendiri. Namun, kali ini, Mas Kafa tidak tinggal diam. Saat kami berkunjung ke rumah mertuaku pada akhir pekan berikutnya, mereka kembali mengungkit soal anak kedua. Tapi sebelum aku sempat menjawab, Mas Kafa lebih dulu angkat bicara. Bu, Pak, ini urusan kami, katanya dengan nada tegas yang jarang sekali kudengar darinya. Dinda yang mengandung, Dinda yang harus melewati semua proses kehamilan dan melahirkan. Jadi, biarkan kami yang memutuskan kapan waktu yang tepat. Aku menatapnya dengan mata terbelalak. Ini pertama kalinya Mas Kafa berbicara sekeras itu kepada orang tuanya. Bu Harjo dan Pak Harjo tampak terkejut, tetapi mereka tidak langsung membalas. Suasana menjadi canggung selama beberapa detik, sebelum akhirnya Bu Harjo menghela napas dan berkata, "Kami hanya ingin yang terbaik untuk kalian." Setelah percakapan itu, aku merasa sedikit lebih lega. Setidaknya, untuk sementara waktu, mereka tidak akan lagi menekanku. Aku bersyukur karena Mas Kafa membelaku. Tapi di dalam hatiku, aku tahu bahwa ini belum benar-benar berakhir. Tekanan itu masih ada, mengintai dari kejauhan, menunggu saat yang tepat untuk kembali menghantuiku. Waktu berlalu, dan aku masih mencoba menikmati peran sebagai ibu. Anakku yang pertama tumbuh dengan sehat dan aktif, meskipun aku sering merasa kelelahan karena harus terus mengawasinya sepanjang hari. Setiap malam, aku tidur dengan tubuh yang terasa remuk, tetapi di sisi lain, ada kebahagiaan yang sulit dijelaskan setiap kali aku melihatnya tertidur pulas dalam pelukanku. Namun, kebahagiaan itu tidak bisa sepenuhnya menutupi beban yang masih menghimpit pikiranku, tekanan dari mertuaku yang belum juga mereda. Sejak Mas Kafa membelaku waktu itu, mertuaku memang tidak terlalu sering membahas soal anak kedua secara langsung. Namun, aku bisa merasakan bahwa mereka masih menunggu. Kadang, mereka menyampaikannya dengan cara yang lebih halus, seperti saat Bu Harjo menggendong cucunya dan berkata, "Kalau ada adiknya, pasti dia lebih senang. Ya, nak." Atau saat Pak Harjo bercanda kepada Mas Kafa, "Dulu, kami sudah punya 2 anak dalam waktu 3 tahun. Kamu kapan menyusul, Fa?" Aku hanya bisa tersenyum kaku setiap kali mendengar ucapan-ucapan itu. Aku tahu maksud mereka, dan aku tahu bahwa mereka tidak akan pernah benar-benar berhenti menekan kami sampai keinginan mereka terpenuhi. Aku mencoba mengabaikan, mencoba meyakinkan diriku sendiri bahwa aku tidak harus mengikuti ekspektasi mereka.
Tapi, semakin lama, aku mulai bertanya-tanya, apakah aku bisa terus bertahan? Kemudian, sesuatu yang tidak kuduga terjadi. Aku terlambat datang bulan. Awalnya, aku tidak terlalu memikirkannya. Mungkin ini hanya efek kelelahan atau stres. Namun, saat keterlambatan itu terus berlanjut, aku mulai merasa cemas. Perasaan yang dulu pernah kurasakan saat kehamilan pertama kembali muncul. Aku mencoba menyangkalnya selama beberapa hari, meyakinkan diriku sendiri bahwa ini hanya ketidakseimbangan hormon. Namun, di dalam hati, aku tahu bahwa aku harus menghadapi kenyataan. Aku membeli tes pack lagi, seperti dulu, dan kali ini aku melakukannya dengan perasaan yang jauh lebih berat. Saat 2 garis merah kembali muncul, aku tidak langsung merasa bahagia seperti kehamilan pertama. Yang ada hanya perasaan campur aduk, antara takut, pasrah, dan sedikit lega karena setidaknya aku tidak perlu lagi menghadapi tekanan mertuaku yang terus-menerus mendesak. Aku hanya duduk diam di kamar mandi, menatap hasil tes pack itu dengan pikiran yang kosong. Aku akhirnya memberanikan diri untuk memberitahu Mas Kava di malam hari. Dia sedang duduk di ruang tamu, tampak lelah setelah seharian bekerja. Aku duduk di sampingnya, menggenggam tes pack itu di tanganku yang berkeringat. "Mas, aku hamil lagi." Mas Kava menoleh padaku. Matanya melebar sejenak sebelum akhirnya tersenyum kecil. "Serius, Din?" Aku mengangguk pelan. Dia terdiam beberapa detik, seolah sedang mencerna kabar itu, lalu menarikku ke dalam pelukannya. "Alhamdulillah," bisiknya. "Tapi, kamu sendiri gimana? Kamu baik-baik saja?" Aku ingin mengatakan bahwa aku baik-baik saja, bahwa aku bahagia dengan kabar ini. Tapi, aku tidak bisa berbohong pada diri sendiri. Air mataku tiba-tiba mengalir, dan aku menangis di pundaknya. "Aku takut, Mas. Aku belum siap." Mas Kava mengusap punggungku dengan lembut. "Aku tahu, Din. Aku tahu ini nggak mudah buat kamu. Tapi kita bakal lewatin ini bareng-bareng, ya?" Aku mengangguk, meskipun di dalam hatiku, aku masih merasa ragu. Saat mertuaku mengetahui kabar kehamilanku, mereka sangat gembira. Bu Harjo bahkan langsung menangis haru dan memelukku erat, seolah aku baru saja memberinya hadiah terbesar dalam hidupnya. "Alhamdulillah, akhirnya cucu kedua akan datang," serunya dengan wajah penuh kebahagiaan. Pak Harjo juga tampak puas, seakan semua harapannya kini mulai terpenuhi. Aku hanya bisa tersenyum tipis, mencoba menyembunyikan kegelisahan di dalam hatiku. Aku ingin ikut merasakan kebahagiaan itu, tapi yang kurasakan justru semakin banyak beban yang bertumpuk di pundakku. Kehamilan kedua ini jauh lebih berat daripada yang pertama. Sejak trimester awal, aku mengalami mual yang lebih parah, tubuhku terasa lebih lemah, dan aku lebih mudah lelah. Bahkan, ada hari-hari di mana aku hampir tidak bisa bangun dari tempat tidur karena kepalaku pusing luar biasa. Namun, yang lebih berat dari semuanya adalah harus mengurus anak pertamaku yang masih kecil di saat aku sendiri sedang berjuang menghadapi perubahan dalam tubuhku. Mertuaku tetap sering datang, dan meskipun mereka mengucapkan kata-kata dukungan, mereka juga tidak berhenti menambahkan tekanan. "Jangan terlalu manja, Dinda. Dulu waktu aku hamil anak kedua, aku tetap bisa mengurus anak pertama tanpa banyak mengeluh," kata Bu Harjo suatu hari ketika melihatku duduk kelelahan di sofa. Aku menggigit bibirku, menahan air mata yang hampir keluar. Aku ingin mengatakan bahwa tubuh setiap orang berbeda, bahwa aku benar-benar merasa lemah dan tidak berdaya, tapi aku tahu percuma saja menjelaskan itu pada mereka. Yang membuatku semakin sedih adalah Mas Kava yang mulai tampak kewalahan. Dia berusaha membantuku sebisa mungkin, tetapi aku tahu bahwa beban pekerjaannya juga tidak ringan. Kadang,
Aku melihatnya duduk diam di ruang tamu setelah seharian bekerja, menatap kosong ke depan seolah sedang berusaha menenangkan pikirannya. Aku merasa bersalah. Aku tahu dia juga berjuang untukku, tapi aku tidak bisa melakukan apapun untuk meringankan bebannya. Kehamilan ini membuatku semakin sering menangis di malam hari. Aku mulai merasa sendirian, meskipun ada banyak orang di sekitarku. Aku mulai merasa bahwa tubuhku bukan milikku sendiri, bahwa kehidupanku kini sepenuhnya dikendalikan oleh ekspektasi orang lain. Ketika akhirnya aku melahirkan anak keduaku, aku merasa lega. Namun, rasa lega itu hanya bertahan sebentar. Begitu melihat bayiku, Bu Harjo langsung berkata dengan nada puas, "Alhamdulillah, sekarang sudah 2. Tapi 2 anak saja masih kurang." "Ya, Dinda." Aku ingin menjerit saat itu juga. Aku baru saja melewati proses persalinan yang melelahkan. Tubuhku masih terasa sakit luar biasa. Tapi mereka sudah membicarakan anak berikutnya? Aku menatap Mas Kava dengan mata penuh kelelahan, berharap dia akan membelaku seperti sebelumnya. Tapi kali ini, dia hanya diam. Aku tahu dia juga lelah menghadapi tekanan ini. Aku tahu dia ingin melindungiku, tapi aku juga tahu bahwa dia berada dalam posisi yang sulit. Di dalam hatiku, aku mulai bertanya-tanya, sampai kapan ini akan terus berlanjut? Apakah aku harus terus mengorbankan tubuhku, perasaanku, dan kebahagiaanku demi memenuhi harapan orang lain? Aku mulai merasa bahwa aku bukan lagi seorang individu dengan hak atas tubuh dan hidupnya sendiri. Aku hanyalah seorang perempuan yang diharapkan untuk terus melahirkan. Aku tidak tahu bagaimana ini bisa terjadi begitu cepat. Aku baru saja melahirkan anak kedua, dan tubuhku belum sepenuhnya pulih. Tapi aku sudah kembali hamil. Kehamilan ini tidak direncanakan, dan saat pertama kali mengetahui kabar itu, aku tidak merasakan kebahagiaan seperti yang seharusnya. Yang ada hanyalah kelelahan yang semakin menumpuk. Seolah-olah tubuhku berteriak meminta istirahat yang tak kunjung kudapatkan. Mertuaku tentu saja senang. Mereka bahkan lebih bahagia daripada saat aku mengumumkan kehamilan kedua. Nah, begini yang benar. Rezeki terus mengalir kalau punya banyak anak, kata Bu Harjo dengan wajah berseri-seri. Pak Harjo menepuk pundak Mas Kava dengan bangga. Seakan-akan anak ketiga ini adalah bukti keberhasilan kami sebagai pasangan suami istri. Aku hanya bisa tersenyum kaku, menyembunyikan kegelisahan di balik wajah yang dipaksakan bahagia. Sementara mereka merayakan kabar ini, aku justru dihantui ketakutan. Aku masih ingat betapa sulitnya kehamilan kedua kemarin, betapa seringnya aku merasa pusing, betapa beratnya tubuhku bergerak, dan betapa seringnya aku menangis sendirian di malam hari karena kelelahan. Kini, aku harus mengulang semuanya lagi, bahkan sebelum tubuhku sempat benar-benar pulih. Hari-hari berlalu, dan kehamilan ketiga ini terasa jauh lebih berat dari 2 kehamilan sebelumnya. Tubuhku terasa lebih lemah, mualku lebih parah, dan ada saat-saat di mana aku hampir tidak bisa bangun dari tempat tidur. Aku seringkali merasa pusing hingga dunia di sekelilingku berputar, dan setiap langkah yang kuambil terasa seperti beban yang luar biasa. Aku mencoba bertahan, tapi rasa sakitnya semakin lama semakin sulit diabaikan. Setiap pagi, aku terbangun dengan tubuh yang terasa nyeri, dan setiap malam, aku tidur dengan perasaan takut akan hari esok. Aku tahu aku harus kuat demi anak-anakku, tapi tubuhku seolah menolak untuk diajak bekerja sama. Suatu malam, aku duduk di tepi tempat tidur dengan tangan memegang perutku yang mulai membesar. Mas Kava duduk di sampingku, menatapku dengan penuh kekhawatiran. "Kamu kelihatan semakin lemah, Din. Apa sebaiknya kita ke dokter?" Aku menggeleng pelan. "Aku tahu ini memang berat, Mas. Tapi aku nggak bisa terus-terusan mengeluh. Ayah dan ibu pasti bilang aku manja lagi." Mas Kava meraih tanganku dan menggenggamnya erat. "Lupakan mereka sebentar.
Aku cuma mau kamu sehat, Din. Aku nggak mau kamu tersiksa seperti ini. Air mataku menggenang di sudut mata. Aku ingin percaya bahwa aku bisa melewati ini, tapi aku juga tidak bisa mengabaikan kenyataan bahwa tubuhku semakin melemah. Beberapa minggu kemudian, kondisiku semakin memburuk. Aku mulai sering mengalami nyeri hebat di perut, dan suatu hari, saat sedang menggendong anak keduaku, aku tiba-tiba merasakan sakit yang menusuk di bagian bawah perutku. Seketika, pandanganku berkunang-kunang, dan sebelum aku sempat melakukan apapun, tubuhku ambruk ke lantai. Ketika aku membuka mata, aku sudah berada di rumah sakit. Tubuhku terasa lemas, dan aku merasakan nyeri yang luar biasa di bagian perutku. Aku melihat Mas Kava duduk di sampingku dengan wajah cemas, menggenggam tanganku erat seolah-olah aku bisa menghilang kapan saja. Dokter masuk ke ruangan dengan ekspresi serius. Bu Dinda, kehamilan ini terlalu membebani tubuh Anda. Kondisi Anda sudah sangat lemah, dan kami harus melakukan operasi sesar lebih awal untuk menyelamatkan ibu dan bayi. Aku terdiam. Operasi? Aku belum pernah membayangkan bahwa aku harus melalui ini. Aku tahu bahwa kehamilan ini berat, tapi aku tidak menyangka bahwa tubuhku benar-benar tidak bisa lagi menahannya. Mas Kava menoleh ke arahku, matanya penuh dengan ketakutan. Kita lakukan saja, Din. Aku nggak mau kehilangan kamu. Aku mengangguk pelan, mencoba menenangkan diri meskipun hatiku dipenuhi kecemasan. Aku tidak punya pilihan lain. Aku harus menjalani operasi ini, meskipun aku tidak tahu apa yang akan terjadi setelahnya. Proses operasi berjalan panjang dan melelahkan. Aku bisa merasakan tubuhku semakin lemah, dan ketika akhirnya bayi kami lahir, aku hanya bisa meneteskan air mata tanpa suara. Aku bahagia melihat anakku selamat, tapi di sisi lain, aku merasa hampa. Aku merasa seperti tubuhku bukan lagi milikku sendiri. Aku hanya alat yang terus dipaksa untuk melahirkan. Namun, yang paling menyakitkan adalah reaksi mertuaku setelahnya. Alih-alih bersyukur bahwa aku dan bayi kami selamat, mereka justru terlihat kurang puas. 3 anak? Masih belum cukup, ya, kata Bu Harjo sambil mengelus kepala cucunya. Aku ingin menjerit. Aku ingin mengatakan pada mereka bahwa aku hampir mati karena kehamilan ini. Aku ingin mereka melihat tubuhku yang penuh luka, merasakan sakit yang kurasakan setiap kali aku mencoba bergerak. Tapi aku tahu, mereka tidak akan mengerti. Malam itu, aku menangis sendirian di kamar rumah sakit. Mas Kava mencoba menenangkanku, tapi aku tahu bahwa bahkan dia pun tidak bisa menghapus semua luka yang kurasakan. Aku merasa seperti telah kehilangan kendali atas hidupku sendiri. Aku merasa seperti tidak ada seorang pun yang benar-benar peduli pada apa yang kuinginkan. Yang mereka pedulikan hanyalah seberapa banyak anak yang bisa kulahirkan. Aku mulai bertanya-tanya, apakah aku harus terus hidup seperti ini? Apakah aku harus terus mengorbankan tubuhku demi memenuhi harapan orang lain? Aku tidak tahu berapa lama lagi aku bisa bertahan. Tapi satu hal yang pasti, aku tidak bisa terus hidup seperti ini selamanya. Aku harus melakukan sesuatu sebelum aku benar-benar kehilangan diriku sendiri. Setelah operasi sesar untuk anak ketigaku, tubuhku terasa semakin rapuh. Luka operasi masih terasa perih setiap kali aku bergerak, dan ada malam-malam di mana aku harus menggigit bibir untuk menahan rasa sakit. Aku mencoba menjalani hari-hariku seperti biasa, mengurus bayi, menjaga anak-anak yang lain, dan tetap tersenyum di hadapan keluarga. Tapi di dalam hati, aku merasa seperti bayangan dari diriku yang dulu. Aku lelah, bukan hanya fisik, tapi juga batin. Namun, bahkan di saat aku masih berusaha menyembuhkan diri, desakan mertuaku tidak berhenti. Meskipun aku baru saja menjalani operasi besar, Bu Harjo tetap saja menyindir halus tentang memiliki lebih banyak anak.
Dulu ibu juga sesar waktu anak keempat. Tapi habis itu tetap bisa hamil lagi, katanya sambil tersenyum. Seolah-olah yang baru saja kulalui hanyalah hal sepele. Aku mencoba untuk mengabaikannya, mencoba untuk tidak membiarkan kata-kata mereka memengaruhiku. Tapi semakin lama aku merasa seperti diriku sedang dikikis sedikit demi sedikit. Kemudian, beberapa bulan setelah melahirkan anak ketiga, aku kembali terlambat datang bulan. Saat menyadari hal itu, aku merasakan ketakutan yang luar biasa. Aku belum siap, tubuhku belum siap. Luka operasiku masih terasa setiap kali aku membungkuk atau terlalu banyak bergerak. Dan sekarang aku harus menghadapi kemungkinan hamil lagi? Aku mengunci diri di kamar mandi, duduk di lantai dengan tangan gemetar sambil menggenggam test pack. Ketika 2 garis merah muncul, aku menutup mulutku, menahan isakan yang hampir meledak. Aku tidak tahu harus bagaimana. Aku merasa seperti tubuhku sedang berkhianat padaku. Aku bahkan belum pulih sepenuhnya. Tapi aku sudah harus melewati semua ini lagi. Aku memberitahu Mas Kava di malam hari, setelah anak-anak tertidur. Dia terdiam cukup lama setelah aku menunjukkan test pack itu. Lalu, perlahan dia menghela napas dan meraih tanganku. Dinda, aku nggak akan memaksa kamu. Kalau kamu merasa ini terlalu berat, kita cari jalan lain. Aku menangis di pelukannya. Untuk pertama kalinya, aku merasa ada seseorang yang benar-benar peduli dengan keadaanku, bukan hanya melihatku sebagai perempuan yang harus terus melahirkan. Tapi meskipun Mas Kava bersamaku, aku tetap merasa takut. Kehamilan ini terasa berbeda. Sejak awal, aku sering merasa pusing luar biasa dan nyeri hebat di perut. Ada hari-hari di mana aku bahkan tidak bisa bangun dari tempat tidur karena tubuhku terasa begitu lemah. Aku mencoba menenangkan diri, mencoba berpikir positif, tapi jauh di dalam hati, aku tahu ada sesuatu yang tidak beres. Kemudian, suatu malam, saat aku sedang mencoba berdiri dari sofa, aku merasakan sakit yang tajam di perut bagian bawah. Seolah ada sesuatu yang mencengkeram dan memelintir isi perutku dari dalam. Aku mencengkeram perutku, mencoba mengatur napas, tapi rasa sakit itu semakin menjadi-jadi. Aku mencoba berjalan ke kamar, tapi tiba-tiba sesuatu yang hangat mengalir di antara kedua kakiku. Aku menunduk, dan darah mulai merembes melalui pakaian yang kupakai. Aku tidak bisa menahan teriakan. Mas Kava yang sedang berada di kamar langsung berlari menghampiriku. Wajahnya pucat saat melihat darah yang mengalir dari tubuhku. Tanpa banyak bicara, dia segera menggendongku ke mobil dan membawaku ke rumah sakit. Selama perjalanan, aku menggenggam tangannya erat-erat, berusaha menahan rasa sakit yang semakin tak tertahankan. Mas, aku takut, bisikku dengan suara gemetar. Aku di sini. Din, aku di sini, jawabnya. Suaranya juga bergetar. Sesampainya di rumah sakit, dokter segera memeriksaku. Aku hampir tidak bisa mendengar apa yang mereka katakan. Semuanya terasa seperti gema yang jauh dan samar. Yang aku tahu, setelah beberapa saat, seorang dokter perempuan duduk di sampingku dan berkata dengan lembut, "Bu Dinda, kami sangat menyesal. Anda mengalami keguguran." Aku terdiam. Aku tahu kemungkinan ini ada. Aku tahu tubuhku belum siap untuk kehamilan ini. Tapi mendengarnya langsung dari dokter membuat semua itu terasa jauh lebih nyata dan lebih menyakitkan. Aku merasakan air mata mengalir tanpa suara di pipiku. Aku tidak tahu apakah aku menangis karena kehilangan bayi yang belum sempat kulihat, atau karena merasa lega bahwa tubuhku akhirnya berkata, "Cukup." Mas Kava menggenggam tanganku lebih erat, dan aku bisa merasakan ketegangan dalam genggamannya. Aku menoleh ke arahnya dan melihat matanya yang memerah. "Kamu nggak sendiri, Din," katanya dengan suara serak. Aku mengangguk pelan, tapi di dalam hati, aku tahu bahwa ada bagian dari diriku yang telah hancur malam ini.
Ketika mertuaku datang menjenguk, aku berharap mereka akan menunjukkan simpati, setidaknya sedikit saja. Tapi begitu mereka masuk ke kamar, kalimat pertama yang keluar dari mulut Bu Harjo adalah, "Mungkin ini memang belum rezekinya. Tapi nggak apa-apa, Dinda, nanti coba lagi, ya." Aku ingin berteriak. Aku ingin mengatakan bahwa aku tidak ingin mencoba lagi. Aku ingin mereka melihat betapa lelah dan hancurnya aku. Tapi yang kulakukan hanyalah tersenyum tipis dan mengangguk pelan, seperti yang selalu kulakukan selama ini. Malam itu, aku berbaring di ranjang rumah sakit sambil menatap langit-langit yang putih. Aku merasa hampa. Aku merasa seperti bukan lagi diriku sendiri. Dan untuk pertama kalinya, aku benar-benar bertanya-tanya apakah aku bisa bertahan jika semua ini terus berlanjut. Aku pikir setelah keguguran pertama, tubuhku akan diberikan waktu untuk beristirahat, bahwa aku akan diberikan ruang untuk menyembuhkan diri, baik secara fisik maupun mental. Tapi kenyataan tidak seindah itu. Meskipun Mas Kafa mencoba melindungiku, tekanan dari mertua tetap tidak berhenti. Hanya beberapa minggu setelah aku pulih dari keguguran, Bu Harjo sudah mulai mengeluarkan sindiran-sindirannya lagi. Dulu ibu juga pernah keguguran, tapi habis itu langsung hamil lagi. Mungkin ini ujian buat Dinda, supaya lebih kuat. Yang penting jangan menyerah, ya? Katanya sambil tersenyum lembut. Seolah-olah aku hanya mengalami sesuatu yang biasa dan tidak perlu diratapi. Aku diam. Aku sudah terlalu lelah untuk menjawab atau menjelaskan bagaimana perasaanku sebenarnya. Setiap kali aku mencoba berbicara tentang betapa lelahnya aku, betapa sakitnya kehilangan bayi yang bahkan belum sempat kulihat wajahnya, mereka selalu menganggapnya sebagai sesuatu yang bisa diabaikan. Seakan-akan aku hanya harus mencoba lagi, dan semuanya akan baik-baik saja. Hari-hari berlalu, dan aku mencoba kembali menjalani hidupku seperti biasa. Aku mengurus anak-anakku, memasak, membersihkan rumah, dan mencoba tersenyum meskipun ada bagian dari hatiku yang terasa kosong. Namun, takdir seakan tidak membiarkanku beristirahat lama. Hanya 3 bulan setelah keguguran pertamaku, aku kembali terlambat datang bulan. Saat pertama kali menyadarinya, aku hanya duduk diam di kamar mandi, memandangi dinding kosong di depanku. Aku tidak tahu apakah aku harus merasa senang, takut, atau justru pasrah. Aku tidak segera memberitahu Mas Kafa. Aku bahkan tidak berani melakukan tes kehamilan. Aku hanya mencoba menyangkal semuanya, berharap bahwa tubuhku hanya sedang mengalami ketidakseimbangan hormon akibat keguguran sebelumnya. Namun, semakin hari, tubuhku mulai menunjukkan tanda-tanda yang tidak bisa kupungkiri. Mual di pagi hari, tubuh yang semakin lemas, dan rasa kantuk yang tidak tertahankan. Akhirnya, aku tidak punya pilihan lain selain menghadapi kenyataan. Aku membeli test pack dan menggunakannya di kamar mandi saat anak-anak sedang tidur. Ketika 2 garis merah muncul di alat itu, aku hanya bisa menatapnya tanpa ekspresi. Tidak ada rasa bahagia seperti yang kurasakan di kehamilan pertama atau kedua. Yang ada hanyalah ketakutan yang semakin membesar. Malam itu, aku menunjukkan hasil tes pack kepada Mas Kafa. Dia tidak langsung berkata apa-apa. Dia hanya menatapku lama, sebelum akhirnya menarikku ke dalam pelukannya. "Din, aku takut," katanya pelan. Aku tidak tahu bagaimana menjawabnya, karena aku pun merasakan hal yang sama. Seperti yang sudah kuduga, kehamilan ini berjalan dengan sangat sulit. Aku merasa lebih lemah daripada sebelumnya. Bahkan sebelum usia kandunganku mencapai 2 bulan, aku sudah sering mengalami pendarahan ringan. Setiap kali aku melihat bercak darah di pakaian dalamku, aku merasakan ketakutan yang luar biasa. Aku tahu tubuhku belum siap untuk kehamilan ini, tapi aku tidak ingin kehilangan bayiku lagi. Aku mencoba untuk beristirahat sebanyak mungkin,
Tapi dengan 3 anak kecil yang harus kurus, itu bukan hal yang mudah. Setiap hari adalah perjuangan, antara mengurus anak-anak, mengatasi rasa mual yang terus-menerus, dan berusaha tetap tersenyum agar orang-orang di sekitarku tidak menyadari betapa hancurnya aku sebenarnya. Kemudian, pada suatu malam yang dingin, aku terbangun karena rasa nyeri luar biasa di perutku. Rasanya seperti ada tangan tak terlihat yang mencengkeram rahimku dengan kuat, mencabik-cabiknya dari dalam. Aku menggigit bibirku, berusaha menahan teriakan agar tidak membangunkan anak-anak, tapi tubuhku mulai gemetar hebat. Aku mencoba membangunkan Maskava, tapi sebelum aku bisa mengatakan apa-apa, aku merasakan sesuatu yang hangat mengalir di antara kedua kakiku. Aku tahu apa yang sedang terjadi. Aku tahu bahwa aku akan kehilangan bayiku lagi. Maskava segera membawaku ke rumah sakit, tapi jauh di dalam hati, aku tahu semuanya sudah terlambat. Ketika dokter melakukan pemeriksaan, mereka hanya bisa menghela napas pelan sebelum akhirnya mengatakan hal yang paling tidak ingin ku dengar. Bu Dinda, kami sangat menyesal. Anda mengalami keguguran lagi. Aku tidak menangis. Aku hanya menatap langit-langit rumah sakit dengan kosong, merasa seperti dunia di sekitarku telah berhenti bergerak. Aku tidak tahu apakah aku terlalu lelah untuk menangis, atau apakah aku sudah terlalu terbiasa dengan kehilangan sehingga rasanya tidak ada lagi air mata yang tersisa. Maskava menggenggam tanganku dengan erat. Wajahnya penuh dengan kesedihan yang dalam. Aku tahu dia juga merasa hancur, tapi kali ini, aku bahkan tidak bisa menghiburnya. Aku tidak bisa mengatakan apapun yang bisa membuatnya merasa lebih baik, karena aku sendiri pun sudah kehilangan harapan. Ketika mertuaku datang menjenguk, aku berharap mereka akan mengerti bahwa aku sudah cukup menderita. Aku berharap mereka akan berkata sesuatu yang bisa sedikit mengurangi rasa sakit ini. Tapi harapanku sia-sia. Ya Allah, sayang sekali. Tapi mungkin ini ujian lagi buat Dinda. Jangan putus asa. Nak, insya Allah, nanti Allah kasih gantinya. Aku menatap mereka, mencari tanda-tanda simpati atau pengertian, tapi yang kutemukan hanyalah ekspektasi. Mereka masih mengharapkan aku untuk mencoba lagi. Seolah-olah tubuhku ini adalah mesin. Seolah-olah aku bisa terus mengulang semuanya tanpa rasa sakit, tanpa kehilangan. Malam itu, aku menangis di pelukan Maskava untuk pertama kalinya sejak keguguran ini terjadi. Aku menangis bukan hanya karena kehilangan bayiku, tapi juga karena aku merasa begitu sendirian dalam rasa sakit ini. Tidak ada yang benar-benar mengerti betapa hancurnya aku. Tidak ada yang benar-benar peduli dengan apa yang kuinginkan. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku mulai benar-benar mempertimbangkan untuk berhenti. Aku tidak tahu bagaimana caranya, tapi aku tahu bahwa jika ini terus berlanjut, aku akan kehilangan lebih dari sekadar bayi. Aku akan kehilangan diriku sendiri. Setelah keguguran kedua, tubuhku benar-benar terasa kosong. Tidak hanya secara fisik, tetapi juga secara emosional. Aku merasa seakan-akan setiap bagian dari diriku telah habis terkuras. Aku berusaha melanjutkan hidup, mengurus anak-anakku, dan tetap menjadi istri yang baik untuk Maskava. Tetapi jauh di dalam hati, aku tahu aku tidak lagi sama. Maskava menjadi semakin protektif setelah kehilangan kedua kami. Dia tidak lagi membiarkanku bekerja terlalu berat dan lebih sering membantuku mengurus anak-anak. Aku bisa melihat betapa ia juga terluka, meskipun ia tidak pernah mengungkapkannya secara langsung. Namun, aku bisa merasakan kegelisahannya setiap malam, ketika ia berpura-pura tidur tetapi tetap menggenggam tanganku erat-erat. Mertuaku masih belum sepenuhnya memahami kondisiku. Meskipun mereka mulai sedikit mengurangi tekanan, sesekali mereka masih melontarkan komentar-komentar yang membuat hatiku perih. Dinda, kamu jangan terlalu banyak sedih. Nanti malah susah hamil lagi, ujar Bu Harjo suatu hari.
Seakan-akan kesedihan ini adalah sesuatu yang bisa kusingkirkan begitu saja. Seakan aku bisa menghapus luka ini hanya dengan berpura-pura bahagia. Lalu, tanpa kuduga, aku kembali terlambat datang bulan. Aku merasa seperti dunia berhenti berputar saat menyadari hal itu. Aku bahkan tidak berani melakukan tes kehamilan. Aku terlalu takut. Aku tidak ingin merasakan kehilangan lagi. Tidak ingin berharap hanya untuk dihancurkan kembali. Tapi tubuhku mulai menunjukkan tanda-tanda yang tidak bisa kupungkiri. Mual yang lebih sering, kelelahan yang lebih parah, dan perasaan aneh yang sulit dijelaskan. Ketika akhirnya aku mengumpulkan keberanian untuk menggunakan tes pack, aku hampir tidak berani melihat hasilnya. Tetapi ketika 2 garis merah itu muncul dengan jelas, aku hanya bisa duduk diam, menatap alat kecil di tanganku dengan perasaan campur aduk. Aku tidak langsung memberitahu Mas Kava. Aku takut reaksinya. Aku tahu dia akan khawatir. Dan aku tahu dia akan bertanya apakah aku benar-benar siap untuk ini. Tapi apa yang bisa aku katakan? Bahwa aku tidak tahu apakah aku siap? Bahwa aku merasa seperti berada di ujung jurang tetapi tidak punya pilihan selain terus maju? Namun, aku tidak bisa menyembunyikannya terlalu lama. Tubuhku semakin lemah dari hari ke hari, dan akhirnya, Mas Kava mulai menyadari perubahan dalam diriku. "Kamu hamil lagi, ya?" tanyanya lembut suatu malam, saat kami duduk berdua di kamar. Aku tidak menjawab. Aku hanya menatapnya, lalu perlahan mengangguk. Dia menarik napas panjang, lalu meraih tanganku. "Dinda, kamu yakin kamu sanggup?" Pertanyaan itu menghantamku seperti tamparan. Aku ingin menjawab, ya. Ingin meyakinkan suamiku bahwa aku akan baik-baik saja. Tetapi kenyataannya adalah, aku tidak yakin. Aku sangat takut. Aku nggak tahu, Mas. Bisikku jujur. Dia menggenggam tanganku lebih erat. "Kita hadapi ini sama-sama, ya?" Aku mengangguk. Meskipun hatiku masih penuh keraguan. Minggu-minggu berlalu, dan kehamilanku berjalan dengan sangat sulit. Aku sering merasa pusing, tubuhku terasa lebih lemah daripada sebelumnya, dan bahkan berjalan dari kamar ke dapur pun terasa seperti perjuangan berat. Dokter sudah memperingatkan bahwa kehamilan ini sangat berisiko, mengingat tubuhku yang belum sepenuhnya pulih dari keguguran sebelumnya. Aku diminta untuk beristirahat sebanyak mungkin dan menghindari stres. Tetapi bagaimana aku bisa menghindari stres? Jika setiap hari aku harus menghadapi tekanan dari orang-orang di sekitarku, mertuaku, meskipun sedikit lebih berhati-hati dengan kata-kata mereka, masih memberikan komentar yang membuat hatiku nyeri. "Syukurlah kamu hamil lagi. Jangan sampai keguguran lagi. Ya. Dijaga baik-baik kandungannya," kata Bu Harjo dengan nada yang terdengar lebih seperti perintah daripada saran. Seolah-olah aku yang memilih untuk kehilangan bayiku sebelumnya. Aku mulai merasa semakin tertekan. Aku ingin kehamilan ini berjalan dengan baik, tetapi aku tidak bisa menghilangkan ketakutan yang terus menghantuiku. Setiap kali aku merasakan nyeri sedikit saja di perut, aku langsung panik. Takut kehilangan bayi ini seperti sebelumnya. Aku hampir tidak bisa tidur, selalu dihantui mimpi buruk tentang keguguran, tentang darah, tentang kehilangan yang tidak pernah berakhir. Kemudian, pada suatu malam, mimpi buruk itu menjadi kenyataan. Aku terbangun dengan rasa sakit luar biasa di perutku. Rasanya seperti ada sesuatu yang salah, sesuatu yang tidak seharusnya terjadi. Aku mencoba membangunkan Mas Kava, tetapi sebelum aku bisa mengucapkan sepatah kata pun, aku merasakan cairan hangat mengalir di antara kedua kakiku. Aku tahu apa yang sedang terjadi. Mas Kava terbangun dan langsung melihat darah yang membasahi tempat tidur. Wajahnya langsung pucat. "Dinda, kita ke rumah sakit sekarang." Dia segera menggendongku dan membawaku ke mobil. Aku menggenggam tangannya erat-erat sepanjang perjalanan,
menahan tangis dan rasa sakit yang semakin menjadi-jadi. Di rumah sakit, dokter segera membawaku ke ruang pemeriksaan. Aku hampir tidak bisa mendengar apa yang mereka katakan. Semua terasa seperti gema yang jauh, seperti aku sedang berada di dunia lain. Lalu, akhirnya, aku mendengar kalimat yang menghancurkan hatiku untuk ketiga kalinya. "Maaf, Bu Dinda, Anda mengalami keguguran lagi." Aku menutup mataku. Aku ingin menangis, ingin berteriak, ingin marah kepada Tuhan, kepada dunia, kepada siapapun yang bisa kusalahkan. Tetapi tidak ada suara yang keluar. Yang ada hanyalah keheningan dan perasaan kosong yang semakin dalam. Mas Kava duduk di sampingku, menggenggam tanganku dengan erat, tetapi aku hampir tidak bisa merasakan genggamannya. Aku terlalu lelah, terlalu hancur. Aku pikir setelah kehilangan ketiga ini, tidak ada lagi yang bisa membuatku lebih hancur. Aku pikir setelah semua yang kualami, aku sudah mencapai titik di mana tidak ada lagi yang bisa menyakitiku. Tapi aku salah. Malam itu, setelah dokter memastikan bahwa aku mengalami keguguran untuk yang ketiga kalinya, aku hanya diam. Aku tidak menangis, tidak berteriak, tidak marah. Aku hanya terbaring di ranjang rumah sakit dengan mata terbuka, menatap langit-langit putih yang terasa begitu dingin dan kosong. Mas Kava, di sisi lain, tampak berusaha keras menahan emosinya. Aku bisa merasakan genggaman tangannya di jemariku semakin erat, seolah-olah ia takut aku akan menghilang jika ia melepaskannya. Aku tahu dia juga merasa hancur, bahwa dia juga kehilangan sesuatu yang begitu berharga baginya. Tapi tidak seperti aku yang sudah mati rasa. Dia masih memiliki amarah yang selama ini ia pendam. Ketika mertuaku datang, aku hanya melirik mereka sekilas sebelum kembali memalingkan wajah. Aku sudah tahu apa yang akan mereka katakan. Dan benar saja, kata-kata pertama yang keluar dari mulut Bu Harjo adalah, "Sayang sekali, ya, Nak, tapi mungkin ini sudah takdir. Mungkin ini belum waktunya. Jangan menyerah. Tahun depan dicoba lagi, ya." Aku menutup mataku. Aku tidak ingin mendengar ini. Aku tidak ingin terus diperlakukan seakan tubuhku hanyalah alat untuk menghasilkan keturunan. Aku ingin berteriak bahwa aku sudah cukup, bahwa aku sudah kehilangan terlalu banyak. Tapi sebelum aku bisa mengatakan apapun, suara Mas Kava lebih dulu memenuhi ruangan. "Cukup, Bu." Suaranya begitu keras dan penuh kemarahan hingga semua orang di ruangan terdiam. Aku bahkan bisa melihat dokter dan perawat yang ada di sudut ruangan melirik ke arah kami dengan ekspresi terkejut. Aku menoleh ke arah suamiku. Wajahnya memerah, rahangnya mengeras, dan matanya penuh dengan kemarahan yang selama ini ia tahan. Aku belum pernah melihatnya semarah ini sebelumnya. "Cukup. Kalian sudah membuat Dinda menderita cukup lama. Apa kalian tidak melihat bagaimana tubuhnya semakin lemah? Bagaimana wajahnya semakin pucat setiap hari? Apa kalian tidak peduli bahwa dia sudah kehilangan 3 anak? Apa menurut kalian ini sesuatu yang bisa dia coba lagi dan lagi seolah-olah dia ini mesin?" Bu Harjo tampak kaget. "Tapi, Nak, kami hanya ingin yang terbaik untuk kalian." "Tidak, Bu. Yang terbaik untuk kami adalah membiarkan Dinda beristirahat. Yang terbaik untuk kami adalah berhenti menekan dia dengan harapan-harapan yang menyakitinya. Apa Bu tahu dia bahkan tidak bisa tidur nyenyak karena terlalu takut mengalami keguguran lagi? Apa Bu tahu dia harus berusaha tersenyum setiap hari padahal dia merasa seperti mati di dalam?" Aku bisa melihat tangan Mas Kava gemetar. Aku tahu dia tidak hanya marah kepada orang tuanya, dia juga marah kepada dirinya sendiri. Dia merasa gagal melindungiku dari semua ini. Pak Harjo yang sejak tadi diam akhirnya angkat bicara. "Kami tidak pernah berniat menyakiti Dinda, Nak. Kami hanya ingin cucu-cucu yang banyak.
supaya keluarga kita semakin besar. Tapi apa kalian tidak sadar bahwa karena keinginan kalian itu, istriku hampir kehilangan nyawanya?" Suara Mas Kava semakin meninggi, dan aku bisa merasakan tubuhnya bergetar karena emosi. Kalian bisa bilang ini ujian, ini takdir, ini cobaan. Tapi kalian tidak merasakan langsung bagaimana Dinda harus menghadapi semuanya. Kalian tidak merasakan sakitnya kehilangan anak 3 kali. Kalian tidak merasakan bagaimana dia harus tersenyum padahal hatinya hancur. Ruangan itu dipenuhi keheningan yang berat. Aku bisa melihat mata Bu Harjo mulai berkaca-kaca. Mungkin untuk pertama kalinya dia benar-benar menyadari dampak dari semua yang telah dia lakukan. Mas Kava menarik napas dalam, lalu melanjutkan dengan suara yang lebih tenang, tetapi masih penuh dengan ketegasan. "Kami sudah cukup, Bu, Pak. Kami tidak akan mencoba lagi. Kami tidak akan membiarkan Dinda terus-menerus mempertaruhkan nyawanya hanya untuk memenuhi ekspektasi orang lain. Kami sudah punya 3 anak yang sehat, dan itu sudah lebih dari cukup bagi kami. Tolong, jangan pernah menekan Dinda lagi. Karena kalau kalian masih terus memaksa, jangan salahkan aku jika aku memilih untuk menjauh dari kalian." Aku terkejut mendengar kata-kata itu. Mas Kava adalah anak yang selalu berusaha memenuhi keinginan orang tuanya, yang selalu berusaha menjadi anak yang berbakti. Tapi malam ini, dia memilihku. Malam ini, dia berdiri di sisiku, melawan keluarganya sendiri demi melindungiku. Bu Harjo mulai menangis pelan, sementara Pak Harjo menundukkan kepala, tidak tahu harus berkata apa. Aku tidak mengatakan apa-apa. Aku hanya merasakan air mata mengalir di pipiku, bukan karena sedih, tapi karena untuk pertama kalinya, aku merasa tidak sendirian dalam perjuangan ini. Untuk pertama kalinya, aku merasa benar-benar didukung. Malam itu, setelah mertuaku pergi, Mas Kava duduk di sampingku, menggenggam tanganku dengan lembut. "Dinda," katanya pelan, "aku janji. Aku nggak akan biarin siapapun menyakitimu lagi. Aku janji, kita nggak akan melewati ini sendirian. Kamu nggak sendirian, sayang." Aku menatapnya, dan untuk pertama kalinya setelah kehilangan ini, aku membiarkan diriku menangis. Aku menangis di pelukannya, membiarkan semua kesedihan dan rasa sakit yang selama ini kupendam mengalir keluar. Dan di dalam pelukan suamiku, aku merasa untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, aku tidak lagi harus berjuang sendiri. Setelah malam penuh amarah itu, aku tidak tahu apakah hubungan kami dengan mertua akan kembali seperti dulu. Kata-kata Mas Kava begitu tajam, dan aku bisa melihat betapa hancurnya ekspresi Bu Harjo dan Pak Harjo ketika mereka pergi meninggalkan rumah sakit. Tapi sejujurnya, aku tidak punya tenaga untuk memikirkan mereka. Aku terlalu lelah, terlalu hancur, dan yang paling utama, aku hanya ingin sembuh. Minggu-minggu setelah keguguran ketigaku berjalan seperti mimpi buruk yang tiada akhir. Tubuhku lemah, lebih lemah dari sebelumnya. Aku hampir tidak bisa bangun dari tempat tidur tanpa merasa pusing atau kelelahan. Mas Kava benar-benar menjagaku, memastikan aku makan, memastikan aku minum obat, bahkan memastikan aku tidur dengan cukup. Aku melihat betapa dia mencoba menjadi lebih kuat untukku, meskipun aku tahu dia juga sama hancurnya. Namun, yang paling sulit bukanlah rasa sakit fisik. Yang paling sulit adalah mengatasi luka yang ada di hatiku. Aku merasa kosong. Hempah. Seperti ada bagian dari diriku yang telah hilang dan tidak akan pernah bisa kembali. Setiap kali aku melihat anak-anakku, aku merasa bersyukur mereka ada di sini. Tapi aku juga merasa begitu bersalah karena tidak bisa menjaga saudara-saudara mereka yang seharusnya ikut tumbuh bersama mereka. Lalu, suatu siang, ketika aku sedang duduk diam di kamar, masih dalam masa pemulihan, terdengar ketukan pelan di pintu. "Dinda."
Suara itu sangat kukenal. Suara yang selama ini selalu terdengar penuh nasihat dan harapan tinggi. Suara yang dulu kurindukan, tetapi kemudian berubah menjadi sesuatu yang kutakuti. Aku menoleh perlahan. Di ambang pintu, berdiri Bu Harjo dan Pak Harjo. Wajah mereka tampak lebih tua, lebih lelah. Seolah-olah selama beberapa minggu ini, mereka juga merasakan beban yang berat. Aku tidak tahu bagaimana harus bereaksi. Aku tidak tahu apakah aku harus mengundang mereka masuk, atau tetap diam seperti yang kulakukan selama ini. Tapi sebelum aku bisa berkata apapun, Bu Harjo melangkah masuk dan tiba-tiba berlutut di hadapanku. "Maafkan kami, Dinda." Suaranya bergetar. "Maafkan kami. Kami terlalu buta untuk melihat betapa besar penderitaanmu." Aku terkejut. Aku tidak pernah melihat Bu Harjo seperti ini sebelumnya. Perempuan yang selama ini selalu terlihat kuat dan yakin dengan setiap kata-katanya, kini duduk bersimpuh di hadapanku dengan air mata mengalir di pipinya. Pak Harjo berdiri di sampingnya. Wajahnya penuh penyesalan. "Nak, kami benar-benar menyesal. Kami terlalu sibuk memikirkan keinginan kami sendiri, sampai kami lupa bahwa kamu juga manusia. Kami lupa bahwa kamu juga punya batas." Aku tidak bisa berkata apa-apa. Aku hanya menatap mereka, berusaha memahami apa yang sedang terjadi. Aku tidak pernah mengira hari ini akan datang. "Dinda, kami tidak bisa mengembalikan apa yang sudah hilang. Kami tidak bisa menghapus rasa sakit yang sudah kamu alami. Tapi tolong beri kami kesempatan untuk memperbaiki semuanya." Suara Bu Harjo bergetar. "Kami berjanji, kami tidak akan lagi menekanmu. Kami tidak akan lagi menuntut sesuatu yang di luar kemampuanmu. Kami hanya ingin kamu bahagia." Aku merasakan sesuatu di dalam dadaku mulai mencair. Aku tidak tahu apakah aku siap untuk memaafkan mereka sepenuhnya, tapi untuk pertama kalinya, aku melihat ketulusan di mata mereka. Aku melihat bahwa mereka benar-benar menyesali semuanya. Mas Kafa yang sejak tadi berdiri di dekat pintu akhirnya melangkah mendekat. Dia menatap kedua orang tuanya dengan ekspresi yang sulit ditebak. "Ayah, Ibu, aku hanya ingin kalian mengerti satu hal." Suaranya pelan tapi tegas. "Dinda sudah terlalu banyak berkorban. Aku tidak akan pernah membiarkan dia melewati ini lagi. Jadi kalau kalian benar-benar menyesal, maka buktikan dengan tindakan, bukan hanya kata-kata." Pak Harjo mengangguk pelan. "Kami akan membuktikannya. Nak, kami akan berubah." Aku menarik napas dalam. Aku tidak bisa begitu saja menghapus semua rasa sakit yang telah terjadi. Tapi aku juga tahu bahwa menyimpan dendam tidak akan membuatku merasa lebih baik. Aku tidak ingin hidup dalam kebencian. Aku hanya ingin melanjutkan hidupku dengan damai. Jadi, dengan suara yang hampir tidak terdengar, aku berkata, Aku akan mencoba memaafkan." Bu Harjo menatapku dengan mata berkaca-kaca. "Terima kasih, Nak. Terima kasih." Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, aku merasa bahwa beban yang selama ini menghimpit dadaku mulai sedikit berkurang. Mungkin ini bukan akhir dari luka yang kurasakan, tapi ini bisa menjadi awal dari penyembuhan. Meskipun mertuaku telah meminta maaf, meskipun mereka berjanji untuk tidak lagi menekan dan mencampuri urusan rumah tangga kami, aku masih merasa ada sesuatu yang tidak bisa hilang dari dalam diriku. Luka itu masih ada, mengendap di hatiku, mengakar lebih dalam daripada yang aku sadari. Setiap malam, aku terbangun dengan perasaan cemas yang tidak bisa kugambarkan. Ada saat-saat di mana aku merasa dadaku begitu sesak, seolah-olah ada sesuatu yang menghimpitku dari dalam. Aku mencoba menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan diri, tapi rasa takut itu tetap ada. Takut akan kehilangan lagi. Takut akan kegagalan. Takut bahwa jika aku tidak bisa memenuhi harapan orang lain,
Aku akan kehilangan tempatku di dunia ini. Mas Kava selalu ada di sisiku. Setiap kali aku terbangun dengan napas memburu, dia akan menarikku ke dalam pelukannya dan mengusap punggungku dengan lembut. Dinda, semuanya sudah selesai, katanya dengan suara pelan, nyaris seperti bisikan. Kita tidak harus melewati ini lagi. Kamu tidak perlu takut. Aku ingin mempercayai kata-katanya. Aku ingin percaya bahwa semuanya sudah selesai, bahwa aku bisa hidup tanpa rasa khawatir lagi. Tapi kenyataannya, aku masih dihantui oleh apa yang telah terjadi. Setiap kali aku melihat anak-anakku bermain, aku merasa bahagia, tapi di saat yang sama, aku juga merasa sedih. Aku membayangkan bagaimana jika anak-anakku yang lain juga ada di sini. Bagaimana jika aku tidak kehilangan mereka? Aku tahu aku harus melepaskan perasaan ini. Aku tahu aku harus berdamai dengan kenyataan. Tapi bagaimana caranya? Aku mulai merasa terjebak dalam pikiranku sendiri. Ada hari-hari di mana aku tidak ingin bangun dari tempat tidur, tidak ingin melakukan apapun. Aku hanya ingin diam, membiarkan waktu berlalu begitu saja. Mas Kava mulai menyadari perubahan dalam diriku. Dia tidak pernah memaksaku untuk berbicara, tapi aku bisa melihat kekhawatiran di matanya. Suatu malam, dia membawaku keluar rumah, mengajakku duduk di teras sambil menatap langit yang penuh bintang. Udara malam terasa sejuk, tetapi ada kehangatan dalam genggaman tangannya yang membuatku merasa sedikit lebih tenang. Kamu ingat waktu kita pertama kali pindah ke rumah ini? Tanyanya tiba-tiba. Aku mengangguk pelan. Iya. Waktu itu kita masih penuh harapan. Kita pikir segalanya akan berjalan mulus. Mas Kava tersenyum kecil. Hidup memang tidak pernah berjalan sesuai rencana, ya? Aku tidak menjawab. Aku hanya menatap langit, membiarkan pikiranku melayang. Luka itu tidak akan hilang dalam semalam, Dinda. Lanjutnya, aku tidak bisa meminta kamu untuk langsung merasa lebih baik. Tapi aku ingin kamu tahu bahwa kamu tidak sendirian. Kamu tidak harus memendam semuanya sendiri. Aku menundukkan kepala, merasakan air mata menggenang di mataku. Aku ingin merasa lebih baik, Mas. Aku ingin berhenti merasa bersalah. Tapi aku tidak tahu bagaimana caranya. Mas Kava menggenggam tanganku lebih erat. Kita akan mencari caranya bersama-sama. Aku tidak akan membiarkan kamu melewati ini sendirian. Aku tidak bisa menahan air mataku lagi. Aku membiarkannya mengalir, membiarkan semua rasa sakit yang selama ini kupendam keluar. Aku menangis di bahunya, menangis untuk semua kehilangan yang telah kualami, untuk semua luka yang belum sembuh, dan untuk semua ketakutan yang masih menghantuiku. Dan di bawah langit malam yang penuh bintang, untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, aku merasa sedikit lebih ringan. Aku tahu perjalanan ini belum selesai. Aku tahu luka di hatiku masih ada. Tapi setidaknya, aku tidak harus menghadapinya sendirian. Hari-hari berlalu dengan lambat. Tetapi aku mulai merasakan sesuatu yang berbeda. Rasa hampa yang dulu begitu mencengkeram kini sedikit demi sedikit mulai melonggar. Aku tahu ini bukan perjalanan yang mudah. Tapi satu hal yang membuatku tetap bertahan adalah Mas Kava. Dia tidak pernah lelah berada di sisiku, tidak pernah bosan menenangkanku, dan yang paling penting, dia tidak pernah menyalahkanku atas semua yang telah terjadi. Suatu pagi, saat aku masih berbaring di tempat tidur, Mas Kava datang dengan secangkir teh hangat di tangannya. Dia duduk di tepi ranjang, menatapku dengan mata penuh kelembutan. Dinda, kamu merasa lebih baik hari ini? Tanyanya pelan. Aku mengangguk. Sedikit lebih baik, jawabku dengan suara lirih. Dia tersenyum kecil, lalu menyerahkan cangkir teh itu padaku. Aku tahu kamu masih dalam proses menyembuhkan diri. Aku tidak akan memaksa kamu untuk bangkit lebih cepat dari yang kamu sanggup.
Tapi aku ingin kamu tahu satu hal, Dinda. Aku menatapnya, menunggu kata-kata yang akan keluar dari bibirnya. Kamu sudah melakukan yang terbaik. Kamu sudah berjuang lebih dari cukup. Kamu tidak perlu membuktikan apapun lagi kepada siapapun, termasuk kepadaku, katanya dengan suara yang begitu tulus. Air mataku menggenang. Aku tidak tahu mengapa, tapi mendengar kata-kata itu seperti menyingkap sesuatu dalam hatiku. Selama ini, aku selalu merasa harus menjadi seorang istri dan ibu yang sempurna, harus memenuhi harapan semua orang, harus kuat, harus bertahan meski tubuhku sudah tidak sanggup. Aku tidak pernah berpikir bahwa mungkin aku sudah cukup. Aku hanya ingin kamu bahagia, Dinda. Lanjutnya, kita sudah punya 3 anak yang sehat dan lucu. Itu lebih dari cukup. Kamu tidak perlu menyiksa diri lagi hanya demi harapan orang lain. Aku menunduk, menggenggam cangkir teh di tanganku dengan erat. Tapi, aku masih merasa bersalah, Mas. Aku merasa gagal. Mas Kava menghela napas pelan, lalu meraih tanganku. Dinda, lihat aku. Aku mengangkat wajahku, menatapnya. Kegagalan itu bukan ketika kamu tidak bisa memenuhi harapan orang lain. Kegagalan itu adalah ketika kamu mengorbankan dirimu sendiri sampai kamu kehilangan dirimu sepenuhnya, katanya dengan lembut. Dan aku tidak akan membiarkan kamu kehilangan dirimu, Dinda. Aku tidak bisa menahan air mataku lagi. Aku menangis. Kali ini bukan hanya karena kesedihan, tetapi karena kelegaan. Aku tidak sendiri. Aku tidak pernah sendiri. Aku memiliki seseorang yang mencintaiku apa adanya, tanpa syarat, tanpa tuntutan. Hari itu, aku merasa seperti menemukan sepotong kecil dari diriku yang sempat hilang. Aku tidak tahu apakah aku bisa benar-benar sembuh. Tapi aku tahu aku bisa mencoba. Aku ingin mencoba, bukan untuk siapapun, tetapi untuk diriku sendiri. Mas Kava menggenggam tanganku erat, seolah ingin meyakinkanku bahwa dia akan selalu ada di sisiku. Aku mengangguk pelan, memberi isyarat bahwa aku mengerti, bahwa aku akan berusaha untuk menerima diriku sendiri. Dan di saat itu, untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, aku mulai percaya bahwa mungkin, suatu hari nanti, aku benar-benar bisa bahagia lagi. Waktu telah berlalu, dan banyak hal yang telah berubah dalam hidupku. Aku tidak lagi dihantui rasa bersalah yang dulu begitu melekat dalam pikiranku. Aku tidak lagi terbangun di tengah malam dengan ketakutan akan harapan orang lain. Aku mulai belajar untuk menerima bahwa kebahagiaanku tidak ditentukan oleh jumlah anak yang kumiliki, melainkan oleh seberapa besar aku mencintai dan merawat mereka yang telah lahir ke dunia ini. Setiap pagi, aku terbangun dengan pemandangan yang sama, tetapi kali ini, aku melihatnya dengan mata yang berbeda. Anak-anakku yang masih kecil datang berlari ke tempat tidur, berebut ingin dipeluk lebih dulu. Gelak tawa mereka memenuhi ruangan, mengusir kesedihan yang dulu sering mengendap di sudut hatiku. Mas Kava, dengan senyum hangatnya, selalu menyambut hari dengan penuh kesabaran dan cinta. Aku mulai menyadari bahwa kebahagiaan bukanlah sesuatu yang harus dicari di luar diri sendiri. Ia ada dalam kehangatan rumah yang kubangun bersama Mas Kava. Ia ada dalam suara tawa anak-anak kami. Ia ada dalam kedamaian yang kini kurasakan setelah melewati begitu banyak badai. Hubunganku dengan mertua juga mengalami perubahan. Sejak kejadian di rumah sakit, mereka benar-benar berusaha untuk menepati janji mereka. Tidak ada lagi desakan atau pertanyaan yang membuatku merasa kecil. Sebaliknya, mereka mulai menunjukkan perhatian dengan cara yang berbeda. Mereka lebih banyak bertanya tentang kesehatanku, bukan tentang kapan aku akan hamil lagi. Malam itu, saat pulang ke rumah dari rumah mertuaku, aku duduk di teras bersama Mas Kava. Udara malam terasa sejuk, angin berhembus lembut menerpa wajahku.
Aku menarik napas dalam-dalam, membiarkan semua ketegangan yang dulu membebani pundakku perlahan menghilang. "Kamu terlihat lebih tenang," kata Mas Kafa sambil menggenggam tanganku. Aku tersenyum. "Aku merasa lebih tenang, Mas. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, aku merasa benar-benar damai." Mas Kafa menatapku dengan penuh cinta. "Aku selalu tahu kamu akan sampai di titik ini. Aku hanya ingin kamu tahu bahwa aku bangga padamu. Dinda, kamu sudah melalui begitu banyak hal, tapi kamu tetap bertahan." Aku memejamkan mata sejenak, menikmati momen ini. Aku tahu hidup tidak akan selalu sempurna. Mungkin akan ada hari-hari di mana aku kembali merasa ragu atau sedih. Tetapi kali ini, aku tahu bahwa aku punya kekuatan untuk melewatinya. Aku punya suami yang mencintaiku tanpa syarat, anak-anak yang menjadi sumber kebahagiaanku, dan sekarang, aku punya kedamaian yang selama ini ku cari. Aku tidak lagi takut dengan masa depan. Aku tidak lagi merasa perlu memenuhi ekspektasi siapapun. Aku tahu bahwa yang terpenting adalah apa yang ada di hatiku dan di dalam rumahku sendiri. Malam itu, di bawah langit yang penuh bintang, aku menggenggam tangan Mas Kafa lebih erat dan berbisik, "Terima kasih, Mas, untuk semuanya." Dan di dalam hatiku, aku tahu, kedamaian yang kutunggu akhirnya benar-benar datang.